Jadi di dalam tubuh kita ini ada dua kelenjar keringat. Yang satu namanya ekrin dan yang kedua namanya apokrin. Saluran ekrin itu pori-porinya langsung menembus bagian luar kulit. Sedangkan untuk apokrin, pori-porinya berujung di folikel rambut. Jadi nanti keringatnya itu bakal keluar dari folikel rambut. Dan dua-duanya sama-sama mengeluarkan cairan keringat yang enggak berbau. Tapi bedanya apa? Ekrin ini bekerja untuk melepas panas atau mendinginkan tubuh. Sedangkan apokrin, dia bekerja ketika terjadi stres. Dan apokrin ini baru bisa mulai bekerja setelah terjadinya pubertas. Makanya banyak banget yang baru terasa bau badan itu setelah puber. Tapi aku tekenin sekali lagi ya, dua-duanya itu nggak berbau. Terus kenapa bisa berbau? Karena di permukaan kulit kita itu terdapat banyak bakteri. Ketika bakteri ini bertemu dengan keringat dan bereaksi akan menimbulkan bau badan. Bau badan ini juga bisa didukung dengan genetik dan naik turun hormon seperti saat hamil atau haid. Terbukti menurut penelitian di United Kingdom, 4 dari 10 orang mengalami bau badan. Oleh karena itu, kali ini kita bakal bahas tentang gimana sih caranya buat ngilangin bau badan, apalagi yang membandel. Tanpa banyak basa-basi, let's deeply talk about it. Nah, buat beresin masalah dari akarnya, kita harus tahu dulu nih, penyebab bau badan itu tuh apa sih? Yang pertama tentunya adalah hygiene atau kebersihan. Kalian bisa bayangin kalau misalnya bau badan itu kan tadi udah aku jelasin, dia terjadi karena reaksi antara bakteri dan keringat. Memang di kulit itu pasti ada yang namanya bakteri normal yang emang tinggal di sana. Tapi kalian bisa bayangin kalau misalnya kalian nggak mandi, jarang mandi, otomatis bakteri itu akan menumpuk dan akhirnya bisa menyebabkan bau badan yang nggak karu-karuan. Yang kedua adalah hiperhidrosis. Hiperhidrosis itu apa sih? Hiperhidrosis itu adalah kondisi ketika kelenjar keringat seseorang memproduksi lebih banyak keringat daripada orang normal. Nah, karena keringatnya banyak ya, otomatis lebih rentan terjadi bau badan. Nah, berdasarkan penyebabnya tadi, untuk penyebab pertama yaitu ketika bau badan disebabkan oleh hygiene atau kurangnya menjaga kebersihan, yang bisa kalian lakukan selain dengan menjaga kebersihan itu adalah dengan menggunakan deodoran dan antiperspirant. Bedanya apa sih deodoran sama antiperspirant? Deodoran itu bekerja dengan membuat permukaan kulit menjadi lebih asam. Makanya bakteri nggak doyan tinggal di permukaan kulit. Nah, ketika keringat keluar, nggak akan bereaksi dan nggak akan menimbulkan bau. Sedangkan antiperspirant bekerja dengan menutup pori lebih rapat sehingga keringat nggak bisa keluar. Dan karena nggak adanya keringat, nggak akan terjadi reaksi antara bakteri dan keringat, akhirnya tidak terjadi bau badan. Karena sebenarnya udah banyak banget deodoran dan antiperspirant yang dicampur dan kalian bisa beli di supermarket atau bahkan minimarket atau bahkan warung, dan emang produk ini tuh cocok-cocokan di setiap orang. Nah, tapi ketika kalian udah nyoba berbagai jenis deodoran dan gak cocok di kalian, besar kemungkinan penyebab yang kalian alami itu bukan cuma sekedar masalah hygiene, tapi mungkin ada kondisi hiperhidrosis. Nah, ketika ini terjadi, kalian bisa ke dokter, terutama dokter kulit, buat minta diresepin deodoran yang lebih kuat atau lebih poten. Dan kalian selanjutnya bisa beli resep tersebut di apotek. Pilihan lain adalah kalian bisa melakukan suntik botox. Nah, suntik botox ini tuh terkenalnya buat wajah sih ya, karena buat ngilangin keriput-keriput di wajah. Tapi kalian bisa banget menggunakan suntik botox ini di kelenjar keringat kalian, terutama di bagian ketiak, karena suntik botox ini juga bisa berfungsi untuk menurunkan sekresi keringat dan akhirnya menghilangkan bau badan. Nah, apakah suntik botox ini bersifat permanen? Kayaknya enggak. Kalian harus ngelakuin suntik botox ini secara rutin setelah beberapa bulan sekali, kayak gitu. Tapi kan ada tadi yang disebabin genetik. Kalau misalnya kalian punya keluarga yang cenderung memiliki bau badan, kemungkinan besar kalian juga akan mengalami bau badan. Dan kemungkinan besar bau badan yang kalian alami itu diperkuat karena adanya faktor genetik. Contoh lainnya itu adalah di Korea Selatan. Kalau misalnya kalian tahu, deodoran itu nggak laku di sana karena jarang banget ada orang yang bau badan. Nah, kenapa sih ini bisa terjadi? Karena ternyata ada mutasi genetik di gen yang namanya ABCC11, yang dimana gen ini yang berpengaruh dalam menyebabkan bau badan. Nah, karena gen tersebut termutasi di masyarakat Korea Selatan, makanya bau badan ini tuh nggak terjadi. Terus kalau misalnya penyebabnya adalah genetik gimana? Ya nggak apa-apa, kalian masih bisa coba obat-obat yang tadi udah aku sebutin dan temuin yang cocok sama kalian.
Nah, selain obat-obat tadi, kalian juga bisa ngelakuin tips and trick ini buat mencegah terjadinya bau badan supaya lebih nampol aja, lengkap aja gitu tata laksananya selain cuman ngandelin obat. Yang pertama, itu tentunya adalah hindari makanan-makanan penyebab bau badan. Dan emang bener, you are what you eat. Jadi emang makanan yang kalian makan itu akan mempengaruhi bau badan kalian. Terutama makanan-makanan yang udah terkenal ya, kayak petai, jengkol, itu emang beneran nyebabin bau badan. Nah, terus ada juga nih makanan-makanan yang bisa nyebabin bau badan, tapi sebenarnya tergantung masing-masing orang dan seberapa banyak kalian mengonsumsi makanan ini. Kayak misalnya bawang putih, bawang bombay, daging merah, brungkol, brokoli, kubis, itu kalau misalnya banyak dan di beberapa orang itu bisa menyebabkan bau badan. Nah, ngomongin makanan, ada nih penelitiannya, orang-orang yang cenderung memakan makanan sehat dibandingin nih sama orang-orang yang makanannya itu nggak kekontrol, terus mereka workout selama beberapa jam dan dibandingin bau badan di antara kedua kelompok orang tersebut, ternyata orang yang makanannya nggak kekontrol itu mempunyai bau badan yang lebih bau daripada orang-orang yang terkontrol dietnya. Makanya kalian kalau misalnya emang benar-benar pengen ngilangin bau badan, kalian bisa banget mulai mengontrol diet kalian. Nah, menurut penelitian juga kurangnya zinc itu bisa banget nyebabin bau badan. Makanya zinc ini juga suka ada nih kalau misalnya kalian lihat ingredients atau komposisi dari produk-produk deodoran, biasanya itu ada zinc, karena zinc ini bisa menghilangkan bakteri yang ada di permukaan kulit. Dan itu juga kekurangan konsumsi vitamin C dan B2 itu juga bisa menyebabkan bau badan. Nah, bedanya apa? Yang B2 ini tuh biasanya nyebabin kayak bau amis gitu. Makanya kalian bisa banget untuk memenuhi kebutuhan zinc, vitamin C, dan B2 harian dengan mengonsumsi makanan yang kaya dengan zinc, vitamin C, dan B2 harian. Kalau nih misalnya ada kasus ketika kalian baru ganti baju terus udah bau lagi, cuman beberapa menit sampai beberapa jam udah bau, bahkan lebih bau daripada baju yang kalian baru ganti, hati-hati, mungkin aja penyebabnya itu ada di pelembut pakaian kalian. Nah, buat yang kasusnya kayak begini, sebaiknya hindarin aja penggunaan pelembut pakaian. Kenapa sih pelembut pakaian ini bisa nyebabin bau badan? Karena pelembut pakaian ini dia itu bisa nutupin celah-celah di dalam kain sehingga kesempatan keringat buat menguap keluar itu malah terhalangi oleh pelembut pakaian tersebut. Makanya lebih rentan terkena bau badan kayak gitu. Nah, jangan lupa juga rajin-rajin mandi pakai sabun ya. Ini aku tekan ini sabun karena cowok-cowok tuh ada nih beberapa, aku pernah ketemu orang yang mandi tuh guyur-guyur doang supaya segar. Nah, itu jangan, karena sabun ini tuh dia bisa membunuh bakteri. Jadi bakal bagus banget buat yang bau badan. Kalian juga bisa banget pakai sabun-sabun deodoran yang bisa banget ngebantu mencegah terjadinya bau badan. Nah, selanjutnya ini adalah sering-sering mencukur rambut atau terutama bulu ketiak. Kenapa? Karena ternyata menurut penelitian udah terbukti bahwa dengan mencukur habis bulu ketiak itu bisa menurunkan kemungkinan bau badan. Kenapa? Karena banyak banget nih bakteri-bakteri yang bisa nyelip-nyelip di antara rambut, dan meskipun udah mandi kemungkinan ada bakteri yang tertinggal. Makanya akan lebih bersih kalau misalnya kalian rajin-rajin mencukur bulu kayak gitu. Kalian bisa banget nyukur bulu kalian dengan alat pencukur. Bisa banget tuh pakai epilator ya. Sekarang tuh udah banyak di online shop. Terus bisa juga pakai wax. Terus bisa juga pakai krim perontok bulu, atau kalian juga bisa pakai IPL buat memperlambat pertumbuhan bulu kalian. Pokoknya rajin-rajin cukur bulu catty. Nah, selanjutnya ini adalah memilih baju yang mudah menyerap keringat dan sering ganti baju nih buat kalian yang sering beraktivitas di luar. Baju yang menyerap keringat itu kayak misalnya katun, linen, dan hindari banget baju-baju yang gak menyerap keringat. Keringatnya itu pas kalian pakai kerasanya kayak panas gitu, lebih panas daripada seharusnya. Keringat itu harusnya kita biarin biar menguap dan mengurangi kemungkinan dia berinteraksi sama bakteri yang ada di kulit kita. Kalau misalnya menguap aja susah karena nggak menyerap keringat, justru keringat itu akan berkumpul dan malah berinteraksi sama bakteri-bakteri yang ada di kulit kita, dan itulah yang menyebabkan badan lebih bau daripada seharusnya. Nah, buat kalian juga yang senang beraktivitas fisik di luar, yang
rajin olahraga, terus sering keringetan, kalian bisa banget bawa baju ganti di tas kalian. Selalu sedia baju ganti, dan pas kalian udah keringetan, kalian bisa ganti baju kalian dengan baju yang baru supaya mencegah kemungkinan terjadinya bau badan. Nah, sesuai yang tadi aku udah pernah jelasin, kalau misalnya Apocrine itu bekerja dipicu oleh stres, kalian juga bisa banget nih punya manajemen stres yang bagus. Dan aku pernah bahas manajemen stres tuh di video ini. Dan dengan manajemen stres yang baik, harapannya kalian bisa banget nih menurunkan kemungkinan bau badan yang terjadi pada kalian. Atau kalian juga bisa banget nih hindari hal-hal yang bisa membuat kalian stres. Nah, jadi itu dia tips and trick mengenai cara untuk menghilangkan bau badan. Kalau misalnya kalian punya tips and trick lain, kalian bisa banget komen di bawah. Nanti aku bakal pin kalau misalnya memang sesuai dengan penelitian yang terbaru. Dan aku juga minta maaf kalau misalnya aku banyak salah atau ada salah kata. Aku juga manusia yang gak pernah luput dari kesalahan dan masih banyak harus terus belajar. Jangan lupa buat like dan subscribe, juga klik lonceng supaya kalian bisa dapat info terupdate mengenai kesehatan, self-growth, dan study tips dari aku. Jangan lupa, sehat itu aset. Sincerely made by Dr. Haifa. It's huge love. Assalamualaikum. Bye.